kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa Surgawi, dengan sukacita kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Bersyukur atas pemeliharaan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami memuji Engkau, mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, beri ketenangan dan konsentrasi bagi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang Engkau sampaikan bagi kami. Maka segala hal-hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan juga Engkau urapi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada minggu ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca secara bergantian. Saya meminta Bapak Ibu untuk membaca ayat genap, dan saya akan membaca juga ayat yang ganjil. Dengan judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Yahobu.
Tema renungan pada minggu ini adalah memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan. Kalau kita renungkan tema ini, bisa saja kita katakan bagaimana mungkin saya beri sementara saya dalam kekurangan. Dan banyak orang yang berpikir bahwa ya dia cukupkan dulu untuk dirinya, untuk keluarganya, baru dia memberi. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita merenungkan memberi dari kekurangan. Nah Bapak Ibu, ada tiga ajaran Kristen, ciri ajaran Kristen ini, paling tidak ada 3. Apa itu? Yang pertama itu adalah mengasihi musuh. Ya. Jadi orang Kristen itu selalu disuruh untuk mengasihi dan bahkan mengasihi musuh kita. Mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ya, memperlakukan mereka dengan baik. Dan itu makanya Yesus mengatakan kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Ya. Jadi itu ciri khas kekristenan, ciri khas ajarannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tetap bersukacita dalam duka. Sekalipun mengalami duka, sekalipun mengalami kesedihan dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka tetap bersukacita. Kenapa tetap bersukacita? Karena ada pengharapan. Ada pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dalam melewati segala persoalan kehidupan yang dialami. Dialah yang menghibur kita, Dialah yang menolong kita dalam kesedihan, dalam duka yang dialami. Itu adalah keyakinan, kepercayaan dan iman orang Kristen. Dan itu makanya kita sering mengatakan ketika berduka dan kita mengalami kesedihan, maka jangan engkau berlarut-larut di dalam kesedihan. Jangan engkau tenggelam di dalam duka cita. Karena akan menghancurkan kehidupan kita dan tidak punya masa depan. Tapi orang yang percaya bahwa ada Tuhan yang menolongnya, ada Tuhan yang menguatkannya, Tuhan yang melewatkan dia dalam duka itu, maka itu adalah orang yang punya harapan, orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga itulah yang kita bicarakan hari ini, yaitu tetap memberi walaupun berkekurangan. Kenapa? Kita percaya bahwa memberi itu adalah bagian daripada perbuatan kasih kita lakukan kepada sesama kita. Ya. Memberi itu adalah di mana orang-orang memberi pasti akan menerima. Dan kita percaya apa yang kita terima sampai detik ini adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah seorang janda Sarfat ini saya kurang tahu kalau sudah pernah dengar ini, sudah pernah baca, dan ini sangat luar biasa menurut saya. Kalau kita renungkan begitu dalamnya pemahaman seorang perempuan ini. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu, ketika itu ya di kerajaan Israel terjadilah kejahatan yang luar biasa. Seorang raja Ahab yang melakukan kejahatan yang menyembah Baal. Lalu Elia memperingatkan itu. Dan akhirnya Elia mengatakan tidak akan turun hujan kalau saya tidak mengatakannya. Dan benar demikian. Dia katakan kepada seorang raja itu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan kepada Elia, Elia, pergi dari situ, datanglah ke sungai Kerit, dan di sana nanti akan kuberikan makan padamu melalui siapa? Melalui burung gagak. Dia akan mengirimkan roti dan mengirimkan daging kepadanya.
Dan setelah sekian lama di sana Bapak Ibu yang terkasih, ya, sudah mulai keringlah sungai Kerit ini. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan Elia, pergi dari sini dan menuju ke Sarfat. Di sana saya sudah persiapkan seorang janda yang akan memberi makan kepadamu. Dan itulah kisahnya tadi yang kita baca. Lalu Elia pergi, Bapak Ibu yang terkasih, sampailah di sana. Dan dia ketemu dengan seorang janda. Janda ini bukan janda kaya Bapak Ibu. Ini janda miskin. Begitu dia ketemu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Elia, dia katakan kepada seorang janda Sarfat ini, mintalah sedikit air dari kendi. Lalu perempuan itu, janda itu mengambil air dari kendi, dikasihkan kepada Elia. Ya, sekalipun itu sudah mulai kering ya, sudah mulai berkurang air, diberikanlah kepada Elia. Belum selesai itu Bapak Ibu, minta lagi Elia, berikanlah roti, sepotong roti kepadaku. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh janda ini? Dia katakan, demi Tuhan tidak ada roti bagiku. Hanya sedikit lagi ada tepung ya, sedikit lagi. Hanya segenggam lagi ada di tempayan, hanya segenggam. Dan ada sedikit minyak di buli-buli. Dan saya mengumpulkan kayu ini, dan setelah itu saya akan masak, saya akan buat, kami makan oleh anak saya, dan setelah itu nanti kami akan menunggu mati. Apa yang disampaikan oleh Elia, buatlah itu seperti yang engkau katakan. Buatlah tepung itu menjadi roti. Dan percayalah katanya di sini ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Dan itulah yang dilakukan oleh janda ini. Dia buatlah roti itu, tepung itu menjadi roti. Dan ternyata Bapak Ibu yang terkasih, dia duluankan kasih kepada Elia, dan setelah itu mereka makan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam kehidupan seorang janda ini, bahwa benar tidak pernah habis tepung itu dalam tempayan, dan tidak pernah berkurang minyak dalam buli-buli itu. Bahkan kita lihat di sini tadi, sampai hujan datang di bumi, tidak habis makanan bagi janda ini dan juga bagi Elia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini cukup menarik. Ya, pertama yang mau kita lihat, kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia kepada orang kaya pada saat itu? Kenapa kepada seorang janda? Itu membuktikan bahwa Allah itu punya kuasa untuk mengubah keadaan yang sesulit apapun. Dan Allah menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Ya, Elia itu adalah hamba Tuhan. Elia itu adalah seorang nabi besar pada saat itu. Elia itulah nabi yang berani, nabi yang tegas. Dia tidak takut kepada siapapun. Dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Dan janda ini Bapak Ibu yang terkasih, janda yang punya iman yang luar biasa. Ya, kalau kita pikir-pikir ini Bapak Ibu, bagaimana mungkin dia memberi kepada orang asing yang dia tidak kenal,
Lalu kebutuhan mereka pun tidak tercukupi. Kalau kita ini pasti kita memerlukan dulu, kita duluankan dulu untuk diri kita. Tapi seorang janda ini tidak demikian. Dia percaya, dia mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya menyampaikan beberapa perenungan bagi kita. Yang pertama, janda Sarfat tidak melihat masa depannya dari kacamata kekhawatiran, tapi dengan iman kepada Tuhan. Memang tadi disampaikan bahwa nanti setelah kami kelola, kami olah roti atau tepung ini, setelah kami makan itu maka matilah kami. Tapi dia percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk mencukupkan kebutuhan mereka melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Sekali lagi, janda Sarfat ini tidak melihat masa depannya dari kacamata kekhawatiran, tapi dengan iman kepada Tuhan. Sering sekali kita melihat masa depan kita dari segi kekhawatiran. Kekhawatiran Bapak Ibu yang terkasih tidak pernah menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Kekhawatiran Bapak Ibu saudara-saudari tidak pernah memberi jalan keluar dalam segala persoalan kehidupan kita. Tidak pernah. Kekhawatiran itu justru menggilas kehidupan kita. Ya. Hanya karena iman percayalah kita mempunyai masa depan. Iman percaya kita kepada Tuhanlah, itulah yang memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani perjalanan kehidupan kita yang berbagai macam liku-liku yang kita alami. Ketika iman mengalahkan kekhawatiran, di sanalah mukjizat akan terjadi. Jadi jangan kita dikalahkan kekhawatiran kita. Jangan iman kita dikalahkan oleh kekhawatiran kita. Biarlah kekhawatiran itu dikalahkan oleh iman kita, dikalahkan oleh kepercayaan kita, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Saya kira itu akan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dalam pergumulan apapun, dalam situasi sesulit apapun yang kita alami dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Iman janda Sarfat ini melampaui kekhawatirannya. Jadi benar-benar dia lampaui kekhawatiran itu dengan kuasa imannya. Sehingga Tuhan melakukan perkara yang ajaib di depannya dan di dalam hidupnya. Sekali lagi, karena janda ini melampaui kekhawatirannya oleh karena imannya. Sehingga perkara ajaib terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, memberi dengan tulus membuka pintu berkat yang berkelimpahan. Memberi dengan tulus membuka pintu-pintu berkat bagi setiap orang yang memberi dengan tulus. Bagi Tuhan yang utama adalah kerelaan, ketulusan dan keterbukaan hati dalam memberi. Sekecil apapun yang kita beri Bapak Ibu, kalau kita lakukan dengan ketulusan hati, maka akan membuka pintu-pintu berkat bagi setiap kita. Memberi dengan prinsip seperti itu akan menjadi sukacita bagi yang menerimanya. Orang yang memberi dengan tulus, orang yang memberi dengan ikhlas, maka yang menerima itu pasti apa? Ya, sukacita juga. Ya, sukacita. Dan orang yang memberi pasti akan menerima balasan berlipat-lipat ganda seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Tidak pernah terbayangkan
pada janda Sarfat ini bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah. Tapi dia memberi dengan tulus. Dengan cara Tuhan membalaskan banyak berkat dalam kehidupannya. Berlipat ganda. Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada yang kita lihat di dunia ini. Bahwa orang yang suka memberi dengan tulus ikhlas akan semakin miskin. Saya kurang tahu Bapak Ibu, ada enggak yang kita lihat di tetangga kita, atau saudara kita, atau kita sendiri ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, lalu kita semakin miskin? Ada enggak? Saya percaya tidak ada yang semakin miskin kalau orang memberi dengan tulus kepada sesamanya. Apalagi dia memberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas. Yang ada adalah orang yang memberi dengan tulus ikhlas. Orang yang memberi dengan kerelaan hati. Maka berlipat-lipatlah berkat-berkat dalam kehidupannya. Ada amin? Amin. Ada enggak kesaksian? Bapak Ibu? Pasti ada. Setiap pribadi kita pasti ada. Pasti ada. Ketika kita memberi, entah apa itu, dalam bantuan gereja kah, dalam persembahan kah, dalam membantu orang kah, kita beri dengan tulus ikhlas. Maka bukan semakin berkurang yang kita punya, tetapi semakin bertambah, bahkan berlipat-lipat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. Ya, tetapi yang ada adalah orang yang memberi dengan sukacita akan semakin diberkati dan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajak hari ini. Marilah beri dengan tulus. Kenapa tadi ada firman Tuhan yang dibaca sebelumnya ya? Jangan kita memberi dari kelebihan kita. Karena kalau kita beri dengan apa yang kita kelebihan dari kita itu apa namanya? Sisa. Tapi kita memberi dengan dari kekurangan yang kita miliki, itu artinya seluruh kehidupan kita, seluruh yang kita miliki itu kita berikan untuk Tuhan. Tadi ada janda juga tadi itu ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah yang memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia memberikan seluruh kehidupannya. Karena hanya itu yang dia miliki. Hanya 1-2 peser tadi ya. 2 peser itu yang dimilikinya. Lalu dia berikanlah itu. Dan Tuhan melihat itu adalah sekalipun itu kecil. Tapi dia memberikan sesungguhnya seluruh kehidupan. Ya. Tapi ada juga yang memberi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau sudah diberi iter-iter ke dunia. So dagui. Wano behu misane no. Pak tolanai adalah foto yar. Ya, bisa ianele, bisa disindir-sindirnya. Itu namanya tidak memberi dengan tulus. Tidak memberi dengan ikhlas. Entah itu sumbangan di dalam gereja, entah itu persembahan, entah pemberian kepada orang. Tuhan tidak menginginkan itu. Kita memberikan dengan tulus ikhlas. Kita memberi dengan kerelaan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Tindakan memberi dalam keadaan sulit menunjukkan iman dan ketergantungan pada Tuhan. Jadi ketika kita memberi dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan. Itu menunjukkan iman kita. Dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bukan pada kemampuan diri kita sendiri. Bukan karena apa yang kita punya. Memberi dari kekurangan adalah wujud kasih yang tulus. Tanpa pamrih serta pengorbanan yang sejati. Ketika kita memberi dengan tulus ikhlas. Tuhan dapat membuat apa yang tampak
tampak sedikit menjadi berkelimpahan. Apa yang sedikit menurut kita, maka Tuhan akan membuatnya berkelimpahan. Sama seperti tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda ini. Sekalipun sedikit, sekalipun hampir habis, tapi Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan mukjizatnya sehingga dia mengalami berkat berkelimpahan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memberi dengan tulus. Mari kita memberi kehidupan kita terlebih untuk Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita punya, mari kita gunakan untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Ayat hafalan kita Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sekali lagi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami belajar dari seorang janda di Sarfat yang memang dia mengalami kekurangan, tetapi dari kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menolong dan membaginya kepada orang yang membutuhkan, yaitu kepada hamba-Mu Elia pada saat itu. Dan ketika dia memberikan dengan tulus dan ikhlas, ternyata Tuhan pergunakan sebagai alat-Mu untuk memberikan mukjizat sehingga dia mengalami berkat berkelimpahan di dalam hidupnya. Dan itulah yang perlu kami renungkan dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keegoisan pada saat ini, yang hanya mementingkan diri sendiri, kami diajak hari ini untuk berbagi, bahkan memberi dari apa yang kekurangan dari diri kami, dari milik kami. Kami boleh berbagi kepada sesama kami, dan terlebih kami memberi untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.